Sahabat Citana, apa kabarnya? Saya baru pulang dari rumah sakit nih hari Minggu tanggal 5. Tadi malam tanggal 4. Saya baru pulang sekitar jam 1 pagi ya. Sampai jam 2 pagi. Jadi kalau ada orang yang bilang kerjanya dokter Rajun itu gitu-gitu aja, tinggal operasi, berarti nggak tahu apa yang dikerjakan di malam hari, nggak tahu apa yang dikerjakan sama dokternya pada saat malam hari. Ya memang lagi jaga bersalin, jadi memang pasti lebih sibuk dibandingkan tidak sedang jaga bersalin. Tapi tetap aja namanya orang melahirkan, nggak bisa nunggu juga sesuai keinginan kita jaga kan. Kadang-kadang pasien yang kita periksa pasti kalau dari praktek kembalinya ke kita juga, terutama juga pasien-pasien yang memang sudah pernah kita rawat. Bisa jadi pasien-pasien itu juga kita yang lebih tahu dibandingkan dokter lainnya. Anyway, hari ini tuh bukan hari ini sih, tadi mulai kemarin itu berat-berat banget kondisi pasiennya. Beratnya itu bukan cuma karena melahirkan, tapi karena ibu hamilnya kontrolnya udah pasti kontrolnya itu nggak bener, kontrol hamilnya. Jadi kalau pikir kalau misalnya kontrol hamil itu cuma sekedar tahu berapa usia hamilnya, terus kita cuma sekedar pengen tahu jenis kelamin kalau USG, terus ya syukur-syukur nanya berat badannya, tapi kita nggak pernah nanya apakah ibunya itu kurang darah, ibunya punya penyakit yang lain seperti ada penyakit benjolan di leher, atau ada penyakit asma, atau penyakit TBC, atau bahkan ada pasien yang tensinya tinggi belakangan dan dia tidak pernah minum vitamin atau obat tambah darah, sehingga pada saat melahirkannya sulit. Agak bete sih, bad mood ya, soalnya pasti orang minta, dok minta yang terbaik, dok minta yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tapi dokter itu bisa apa? Kan hamil 9 bulan harusnya ibunya yang lebih tahu, suaminya lebih care, dan kita akan membantu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa dokter itu merubah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi kalau 9 bulan itu kontrol hamilnya nggak teratur, bukan hanya nggak teratur, ditulis misalnya makan yang cukup, makan yang seimbang, tapi nggak dikerjakan. Ditulis misalnya suruh minum obat tambah darah, tapi minum obat tambah darahnya nggak dikerjakan. Ditulis misalnya disuruh cek apakah ada keluar air atau enggak, tapi itu nggak dilakukan. Ya sama aja bohong. Ya sama aja kita ngarepin sama orang lain dikasih yang bagus, tapi kita sendiri ngasihnya yang jelek, kan rasanya nggak masuk akal ya. Jadi apa ya, agak bukan juga kecewa sih, cuman agak ngerasa aneh aja gitu ketika orang berharap sesuatu yang terbaik tapi dia sendiri tidak melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Anyway, saya juga baru pulang tadi malam jam 1, langsung jam 4 subuh lagi, jam 1 operasi. Ada pasien yang nggak bisa lahir, ya seperti biasa, nggak bisa lahirnya karena dia nggak mungkin nutrisinya kurang bagus, padahal bayinya juga nggak terlalu besar gitu ya. Terus jam 5 subuh datang lagi pasien usianya masih muda, tapi sudah datang dalam kondisi nggak sadarkan diri karena kejang. Jadi orang selalu simpel, hamil ya udah gitu aja, hamil punya bayi, keluar bayi, selesai. Padahal enggak. Padahal kehamilan itu adalah sesuatu hal yang mungkin bagi beberapa orang normal, tapi kalau tidak dilakukan, tidak dikontrol dengan teratur, maka akan jadi penyulit atau bahkan bisa berisiko kematian pada ibu dan bayinya. Jadi jam 5 subuh dikabarin lagi ada yang kejang-kejang dirujuk. Terus sebelumnya juga kemarin ada pasien yang besar banget perutnya karena air ketubannya banyak, nggak bisa buang air besar gitu, dan dua-duanya usianya masih muda. Jadi kita selalu mikir kalau dia usia muda pasti kondisi fisiknya bagus. Ya sama aja bohong, kalau usia muda kondisi fisiknya mungkin modalnya bagus, tapi kalau dia tidak nutrisi bagus, tidak minum obat tambah darah, tidak kontrol teratur, ya sama aja akan menjadi risiko yang tinggi buat ibu dan bayinya. Kejang-kejang juga pasti seperti yang video saya sebelumnya bisa berisiko terhadap kondisi sesak nafas, gangguan pernafasan, gangguan pada otak. Ya kita berharap mudah-mudahan pasiennya membaik kesadarannya. Yang terus ada banyak hal lagi sih yang mungkin saya malas juga ceritain gitu ya.
yang saya udah capek banget ngomong kalau please deh, maksudnya namanya kita mau USG tiap hari juga nggak ada gunanya kalau setiap kali ibu pulang nggak minum obat tambah darah. Karena kehamilan itu yang dibutuhkan oleh bayinya bukan cuman dilihat saja dari USG, tapi harus minum obat tambah darah. Bayi nggak akan besar, nggak akan baik, nggak akan sehat hanya karena di USG. Sama kayak ibu-ibu atau bapak-bapak nggak akan jadi sehat karena sering difoto, atau sering dilihat, tapi akan jadi sehat karena sering makan dan minum yang sehat. Begitu juga bayi. Jadi jangan kepedean karena kita udah sering kontrol tapi kita nggak minum obat tambah darah, kita nggak nutrisi yang bagus, kita berharap hasilnya pasti bagus. Kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Sekarang saya sih mau ke rumah sakit Muhammadiyah. Ini jam 2 siang ya, tapi memang begini gitu, itu resiko pekerjaan bahwa sekarang weekend, hari Minggu. Tadi pulangnya malam dari jam 1, jam 2 pagi saya baru nyampe rumah. Jam 3 pagi saya ngedit video. Terus subuh ini saya harus subuh saya harus terima pasien baru lagi. Saya pergi operasi lagi pagi-pagi dan bantu lagi pasien ya. Itu risiko pekerjaan. Dan semoga semuanya sehat-sehat. Nanti kita lihat ya, kita mampir ke Muhammadiyah. Saya ngapain aja di rumah sakit Muhammadiyah. Saya baru pulang dari rumah sakit Bima, baru selesai periksa pasien. Semoga semua pasiennya aman-aman dan sehat-sehat selalu. Nanti kita ketemu di Muhammadiyah ya. Oke. Jadi sobat cerita anak, saya sudah selesai periksa pasien di Muhammadiyah. Ya alhamdulillah pasiennya kondisi baik, yang bekas operasi baik ya Mbak ya. Bekas operasi baik karena memang hasil darahnya bagus ya sebelumnya juga ya, jadi nggak perlu masukin darah. Sudah bisa buang air besar, harus bisa buang air besar dan harus bisa buang air kecil kalau setelah operasi ya Mbak ya. Kalau lahiran normal ya wajar sih kalau belum bisa buang air besar, tapi harus bisa buang air kecil. Tapi kalau operasi harus wajib bisa buang air besar dan buang air kecil. Ya kita doa ya mudah-mudahan semua pasien di Bima kondisinya saat ini sehat selalu, panjang umur. Dan ingat pesan saya tadi, bagaimanapun kalau kita ingin yang terbaik, dari kita juga harus bisa melakukan yang terbaik demi kebaikan diri kita sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe cerita Ana. Dan have a nice weekend. See you.